Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kakak-kakak, selamat siang. Semoga kakak-kakak dalam keadaan sehat sehingga nanti kegiatan kita ini dapat berjalan dengan baik, dapat diterima dengan baik, dapat pula kita terapkan di sekolah tempat kita mengajar dengan baik. Salam bahagia untuk kita semua. Seperti biasa, selanjutnya kita membuat kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat. Klik present sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Jadi sinyalnya hilang, itu wajar-wajar saja kakak. Tujuan dari sesi kita kali ini, yang pertama, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta kaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, serta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Agenda kita pada sesi ini, yang pertama backward design, yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Sejauh kakak-kakak yang sudah kakak baca di modul, apa yang kakak-kakak ketahui tentang backward design? Ada kakak yang mengetahui tentang backward design? Boleh resen? Baiklah kakak-kakak, backward design itu artinya perancangan mundur, backward design. Kita itu mendesain pembelajaran itu mulai dengan tujuan pembelajarannya dulu. Kita harus tahu apa tujuan pembelajaran kita. Baru kita mengembangkan asesmen. Kita melakukan asesmen. Biasanya asesmen itu di akhir kegiatan. Sekarang kita mendahulukan asesmen dulu, baru kita merancang kegiatan. Kegiatan apa yang akan kita lakukan. Itu artinya backward design, perancangan mundur kakak-kakak. Jadi kita mulai dari tujuan pembelajaran dulu, kita harus menetapkan kemana pelajaran kita, apa tujuan pembelajaran kita. Kemudian kita mengembangkan asesmen. Kita melakukan asesmen, biasanya asesmen kita lakukan di akhir kegiatan. Sekarang asesmen kita lakukan di awal kegiatan. Kemudian baru kita merancang kegiatan, melakukan proses pembelajaran. Saya contohkan misalnya, contoh siswa melakukan gerakan passing bawah misalnya dalam bola voli. Itu tujuan kita. Ya. Kemudian kita rancang asesmennya, bagaimana kita penilaiannya. Yang pertama, misalnya kita menilainya dengan tertulis atau penilaian antar teman. Penilaian teman sebaya, misalnya ada temannya yang sudah mahir, teman itu disuruh menilai bisa juga.
Kemudian penilaian dari guru bisa juga dengan melakukan tanya jawab, dengan melakukan ujian tertulis, ujian praktek. Nah, itu dia backward design tuh kakak. Biasanya kita kegiatannya dulu, baru kita tahu tujuannya kemana, baru kita melakukan asesmen. Sekarang enggak, kita hitung mundur dalam backward design. Selanjutnya, menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan kakak tulis di kolom chat. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan kakak tulis di kolom chat. Izin sebentar Kak, ada yang cari Kak. Oke. Silakan kakak isi kolom chatnya. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10 ini kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak tentang kurikulum PJOK? Ayo kakak, mau 1, mau 2, mau 3, tinggal ketik kakak. Kurikulum Merdeka tentu kakak sudah ada yang melakukannya, sudah ada yang melakukan di sekolah, ada yang 2 kurikulum, ada yang masih memakai kurikulum ke-13 mungkin, kelas 3 dengan kelas 6, atau sudah ada menerapkan full kurikulum Merdeka. Kak Supidal 8. Ayo kakak, ini saya ingin mengetahui seberapa dalam pengetahuan kakak mengenai kurikulum PJOK ini. Kak Dedi 7. Saya yakin kakak sudah memahami tentang kurikulum PJOK ini. Kak Riko, SN Kak Riko nampaknya, atau tertekan ini? Nampaknya tertekan ya kakak. Kemudian selanjutnya kakak, Kak Asrul ada 5 katanya. Kalau Kak Eldawati, kalau dengan CP lama 100.
Tapi kalau dengan CP menurut Permen 032 ada 8 ya. CP kita memang baru kakak. Kemudian selanjutnya, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan jawab di kolom chat kakak-kakak. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak dijawab di kolom chat. Ah, ini pasti kakak pasti sudah tahu. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kasih waktu kakak-kakak 3 menit. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kak Anda menjawab, mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, kesehatan, dan kesehatan secara keseluruhan. Nah, tepat sekali ini Kak Anda. Untuk mengembangkan fisik peserta didik, Kak Asrul. Tujuh, karena belum menguasai sepenuhnya kurikulum merdeka. Kak Rian tadi pertanyaan yang pertama. Untuk membantu siswa mencapai pertumbuhan dan optimal baik secara fisik, mental, sosial maupun emosional. Jadi benar kata Kak Rita dengan Kak Eldawati, pembelajaran PJOK itu mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Itu bukan hanya kegiatan fisik saja, artinya bukan kita memperkaya gerak anak saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhannya. Jadi karakter anak itu juga kita bentuk, moral juga termasuk ke dalamnya. Menurut capaian pembelajaran PJOK, kurikulum Merdeka 2024, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga itu bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas, dan menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan keseluruhan kualitas hidup. Ya, jadi ini menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka. Pendidikan jasmani itu bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik. Nah, dalam yang 4 ini. Sampai di sini ada yang kakak-kakak ingin tanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu di sesi akhir, nanti kita tanya jawab. Sekarang mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan kakak-kakak nanti tulis di kolom chat atau boleh kakak-kakak resen
untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak. Pertanyaannya yang kita diskusikan yang pertama, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Oke, bila kakak ada yang ingin resen, silakan kakak-kakak pahami pertanyaannya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Boleh kakak-kakak resen atau kakak tulis di kolom chat. Kita belum mengkaji kurikulum Merdeka atau kurikulum K13 ya kakak. Kita mengaji tujuan pelajaran. Kita dalam mengajar itu kita tentu sudah tahu apa itu tujuan pelajaran kita. Kemana pelajaran itu akan kita bawa. Apa yang akan kita lakukan, tentu kita sudah tahu. Silakan kakak, boleh resen. Ayo kakak-kakak, silakan kakak tulis di kolom chat. Silakan kakak resen boleh juga untuk langsung menyampaikannya. Kakak yang tidak bisa mengakses kolom chat, boleh ditulis di buku, nanti sampaikannya secara langsung.
Ini ada tulisan dari Kak Edi Juwita. Silakan Kak Erni sampaikan secara langsung. Ini nampaknya udah di kolom chat ini. Ya, silakan Kak Erni. Baiklah Kak, karena agak demam sedikit. Oke, siap Kak Erni. Jadi terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak atau Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Kalau pendapat saya, ya, karena memahami dan menjadikan tujuan mata pelajaran sebagai acuan sangat penting, terutama dalam konteks pendidikan. Karena kurikulum merupakan landasan yang memberikan arah dan tujuan pendidikan, serta kurikulum juga berfungsi sebagai alat pengukur keberhasilan program pendidikan, Kak. Itu pendapat saya, Kak. Oke, kita Terima kasih kasih. aplaus untuk Kak Erni. Ada lagi kakak-kakak. Jadi menurut Kak Erni itu kita harus memahami tujuan pembelajaran itu sebagai acuan yang sangat penting, terutama dalam konteks pendidikan. Karena kurikulum merupakan landasan yang memberikan arah dan tujuan pendidikan, serta kurikulum juga berfungsi sebagai alat pengukur keberhasilan program pendidikan. Oke, lanjut. Kata Kak Dedi Lita Alamsari, tujuan pengembangan kesehatan fisik, keterampilan motorik, ini yang kemarin. Sebagai guru penting, ini Kak Asrul ini, sebagai guru penting untuk memahami tujuan mata pelajaran. Salah satunya PJOK dapat membantu dalam proses belajar anak, memastikan bahwa pendidik yang terima sesuai dengan kebutuhan keterampilan peserta didik. Jadi intinya, kata Kak Asrul, kita harus juga mengetahui atau memahami tujuan mata pelajaran sebagai acuan. Jadi memang benar kakak-kakak, terlepas dari kurikulum apapun itu, kita harus memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan. Jadi sebelum kita berangkat itu, mau kemana kita? Itu kita tentukan arah kita dulu, kemana tujuan kita. Saya contohkan misalnya kita ke sawah, tentu kita ada cangkulnya, ada pupuknya. Kalau kita ke gunung, lain pula kita bawa. Kalau kita ke laut, ada pula bawaan kita. Jadi seperti itu kakak. Jadi kita harus mengacu kepada tujuan pembelajaran kita. Kemana arahnya, apa tujuannya. Oke, kita lanjutkan diskusi selanjutnya. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Silakan kakak boleh resen juga atau kakak tulis di kolom chat untuk kita berdiskusi. Pertama tadi baru dua yang ngirim, Kak Srul dengan Kak Erni. Kita lanjut kakak dengan diskusi kita yang kedua. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai?
Silakan kakak tulis di kolom chat. Kak Riko dari tadi ngangkat tangan ini. Apakah Kak Riko masih monitor ini? Atau lagi di jalan? Memang jam-jam sekian kakak-kakak waktunya pulang sekolah. Jadi nanti kita hindarkan jam 1 ini untuk kegiatan meet kita. Agar kita hadir seutuhnya. Ini kalau saya lihat sudah berapa kali kita meet, tidak ada kita yang hadir seutuhnya. Ada yang hanya monitor, ada yang lagi di jalan. Nanti di pertemuan selanjutnya saya harapkan kita bisa hadir dengan seutuhnya agar diskusi kita, pertamanya kita berjalan dengan baik. Kita dengar pendapat Kak Sepidal ini. Gimana Kak Sepidal? Silakan Kak Ya, Sepidal. Ya, gimana menurut Kak Sepidal? Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan pembelajaran ini bisa dicapai? ya bisa Kak. Bisa. Karena kurikulum ini berfungsi sebagai gambaran dari visi misi dan tujuan suatu instansi atau lembaga pendidikan yang membuat seperangkat kegiatan yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Karena ini merupakan perangkat yang harus kita penuhi begitu. Merupakan pedoman kita dalam mencapai dan menjalankan kurikulum. Oke, kita kasih aplaus. Jawaban yang sangat baik dari Kak Sepidal. Jadi memang kata Kak Sepidal tadi, dalam konteks kurikulum mereka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Tentulah bisa. Karena tujuan pembelajaran ini merupakan jabaran dari capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran, CP, tujuan pembelajaran, kemudian kita lanjutkan kepada ATP, kemudian baru kita masuk kepada modul. Jadi kalau sudah terlaksana itu, maka tujuan-tujuan pembelajaran itu akan bisa kita capai. Ini ada yang menjawab, Kak Erni, tercapai karena kurikulum bertujuan untuk memperkuat pendidikan karakter termasuk profil pelajar Pancasila ya. Jadi sepakat kita Kak itu akan bisa dicapai. Kemudian kita lanjut memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami. Kanto, Ya. izin Kanto, Anda pakai HP ya Kanto ya, mau pulang. Oke, Kanda, monitor ya Kanda. Ya. Oke. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan ke dalam CP dan mempersilakan guru-guru satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam CP ya. Seperti saya bilang tadi, pemerintah sudah menetapkan CP. CP ini tidak bisa kita robah, tidak bisa kita ganggu gugat, karena ini merupakan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian kita bisa menjabarkannya kepada TP, tujuan pembelajaran. Lanjut kepada ATP, alur tujuan pembelajaran. Kemudian lahirlah sebuah modul pembelajaran untuk kita laksanakan di sekolah kita masing-masing.
Selanjutnya, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi dan aktivitas apa yang akan dilakukan murid. Jadi kakak-kakak ini memang biasanya kita mengajar itu langsung pada fokus pada materi atau aktivitas. Misalnya materi kita bola voli, kita langsung saja fokus kepada bola voli, permainan bola voli. Jadi kita harus memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar menyasar tujuan pembelajaran. Kita harus konsekuen dengan tujuan pembelajaran kita. Proses backward design dapat dikembangkan proses backward design ini dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap seperti yang saya bilang tadi. Yang pertama mengidentifikasi CP, yang kedua menentukan metode penilaian, yang ketiga merencanakan pembelajaran dalam strategi pembelajaran. Jadi merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Pesan kunci dari backward design ini merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Biasanya selama ini kakak-kakak melakukan penilaian itu bagaimana caranya? Menggunakan apa kakak-kakak penilaiannya? Coba Kak Eldawati. Terima kasih Kak, saya coba ya. Penilaian terdiri dari ada keterampilan, berarti dia demonstrasi untuk tindakannya. Ya. Kemudian ada yang tertulis. Kemudian untuk karakter dilihat dari proses dia melakukan kegiatan. Ya. Misalnya dalam permainan ada kerja samanya, apa ada disiplinnya gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, jadi memang benar kata Kak Eldawati itu ada penilaian keterampilan, ada penilaian tertulis, tes tertulis, ada penilaian karakter, proses pelaksanaannya. Kemudian kalau bisa ada satu lagi Kak, penilaian dari teman sejawat. Ya. Jadi dalam pembelajaran itu kita setiap pembelajaran kita dianjurkan membuat kelompok siswa. Jadi kita bisa membagi, mengkategorikan anak itu dari kategori kurang bisa, dan mahir. Jadi itu kita kelompokkan. Jadi kita seperti pembelajaran kita kemarin itu, kita menteli anak, mengelompokkan anak itu bagaimana gaya belajar siswa. Kemudian anak itu bisa menjadi tutor sejawat. Jadi bisa kita sebagai hanya fasilitator, kita memfasilitasi anak sama anak saja yang melakukan pembelajaran. Nanti kita melakukan penguatan di akhir pembelajaran. Aktivitas yang kedua, penyusunan program PJOK. Kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Ini ada definisinya. Kurikulum merupakan perangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ini menurut kakak-kakak ini benar atau salah ini?
Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Silakan Kak Rahmat, Ahmad Hidayat. Masih ada Kak Rahmat? Ada. Kak Erni, bagaimana Kak Erni? Salah atau betul ini pernyataan ini? Kurikulum merupakan Kalau menurut aktivitas, ya? Kalau menurut saya Kak, benar Kak. Karena kurikulum merupakan seperangkat dan pengalaman berbasis standar yang membantu siswa menguasai keterampilan dan informasi. Ya, menurut Kak Eldawati, benar dia atau salah? Menurut saya benar juga Kak, karena keterampilan itu bukan berupa fisik saja, tapi ada pengembangan karakteristiknya, karakter anaknya. Terima kasih Kak. Jadi Kakak, kurikulum itu bukan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Ini cek, ini salah nih Kakak. Jadi pernyataan yang salah ini. Jadi kurikulum itu bukan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Pernyataan yang kedua, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar atau salah ini, Kak? Silakan Kak Sopidal. Oh, salah, Kak. Salah. Oke. Coba kita lihat jawabannya. Oke, benar Kak Sopidal. Jadi buku teks itu tidak bisa dikatakan suatu kurikulum. Pernyataan yang ketiga, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Apakah betul atau salah kakak-kakak? Benar, Kak. Ya, benar karena suatu standar, Kak. Ya, ini benar ini. Ya. Jadi benar, kurikulum merupakan suatu standar untuk mengetahui apakah peserta didik itu harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Benar. Ya, benar ini. Kemudian kita lanjutkan komponen kurikulum pada satuan pendidikan, pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Jadi komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri dari karakteristik suatu pendidikan, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dalam satuan pendidikan. Ini bisa menjadi kabar gembira. Kakak, Bapak, Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Jadi, ini yang mungkin belum terlaksana oleh kita semua. Jadi,
setiap satuan pendidikan itu, modul kita itu tidak akan sama itu kakak. Yang terjadi pada kita sekarang, pengalaman saya, mungkin juga itu pengalaman kakak-kakak, perangkat ajar yang ada itu saja yang kita amati, kita tiru, kita memodifikasi cuman nama sekolah dan nama guru saja kita ganti. Sebenarnya itu bukan seperti itu konteksnya kakak-kakak. Jadi modul ajar kita itu harus kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Kadang-kadang kondisi orang tuh lapangannya bagus, ada yang fokusnya dalam mengajar, ada internetnya. Nah, itu harus kita rubah bagaimana kondisi kita di sekolah. Boleh kita meniru kakak, boleh, tapi jangan meniru secara seluruhnya, secara utuhnya. Kalau sekarang kan musimnya ATM kakak, kita amati, kita tiru, kita modifikasi. Oke, kita lanjut kakak. Mari kita berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum. Silakan kakak-kakak, apakah kakak-kakak pernah menyusun kurikulum di satuan pendidikan kakak-kakak? Siapa yang bisa resen? Silakan kakak bercerita bagaimana pengalaman kakak-kakak itu dalam menyusun kurikulum PJOK. Setiap awal semester tuh biasanya kita sudah diminta itu perangkat kita. Bagaimana proses yang kita lakukan? Silakan Kak Eldawati. Untuk perangkat ajar PJOK ya Kak Anto. Ya. Ya. Nah, saya coba Kak. Silakan. Yang pertama kan kita lihat CP dulu. Jadi kita menganalisis CP. Ya. Setelah menganalisis CP, kita mendapatkan kompetensi sama konten atau materinya atau topik. Dari sana kita menuju untuk TP atau tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran tersebut, kita rubah menjadi ATP. Tapi sebelumnya dari analisis CP itu kita sudah mengetahui karena pembelajaran kita itu kan per fase. Jadi di fase tersebut kita bagi per kelas. Setelah pembagian per kelas kita jadikan ke ATP. Kita melihat ATP, kita lanjut ke modul. Ya Kak. Oke, itu aja Kak Eldawati. Ya Kak. Oke, kita kasih aplaus untuk Kak Eldawati. Memang benar jawaban dari Kak Eldawati itu. Kemudian kakak-kakak pasti seluruhnya terlibat dalam penyusunan kurikulum PJOK ini. Di awal-awal semester, kakak-kakak sudah diminta itu apapun perangkat ajar PJOK-nya. Jadi saya yakin kakak-kakak seluruhnya terlibat dalam penyusunan ini. Pertanyaannya, bagaimana Bapak Ibu kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Bagaimana kakak-kakak Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan kakak-kakak, ada yang ingin resen atau boleh kakak-kakak menulis di kolom chat.
bagaimana selama ini kakak merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Mungkin yang disampaikan Kak Eldawati itu sudah mencakup ke pertanyaan yang nomor 1 ini. Ada tambahannya dari kakak-kakak? Ya, silakan Kak Fauzia. Kak Fauzia ingin menyampaikan jawabannya, silakan. Menurut sepengetahuan Kak Fauzia. Ada untuk Kakak-kakak, saya yakin pasti seluruhnya sudah merancang program PJOK di dalam satuan pendidikan kakak-kakak. Bagaimana kakak-kakak merancangnya? Ya, memang seperti dibilang Kak Eldawati tadi, kita merancangnya mulai dari CP. Kemudian lanjut kita ke TP. Turun lagi kita lanjut kita ke ATP ya Kak Eldawati. Baru kita lahirkan modul ajar. Yang kedua, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Nah, ini. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Nah, dalam mengajar itu, apa yang kakak-kakak anggap yang menjadi suatu hal yang bernilai saat pembelajaran PJOK? Kak Titi tadi menjawab, pilih konten, identifikasi pembelajaran, pilih metode, rancang penilaian, kemudian kita evaluasi. Sekarang soal nomor 2, kakak-kakak silakan tulis di kolom chat. Apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Ada kakak? Silakan resen. Ini keterampilan fisik,
kerjasama, kesehatan dan kebugaran, dan nilai sportivitas. Ya, bisa juga. Keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai karakter. Jadi, pembentukan karakter, kebugaran, dan nilai sportivitas. Ini keterampilan fisik, kerjasama, kesehatan, dan kebugaran, dan nilai sportivitas. Kak Rahmat Hidayat, pembentukan karakter. Dawati, keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai karakter. Kak Fauzia, kerjasama tim, nilai sportivitas, pengelolaan emosi melalui aktivitas fisik. Jadi memang benar semua yang kakak jawab ini merupakan suatu nilai yang dipelajari murid di kelas PJOK. Jadi seperti yang kakak tulis ini, mengenai keterampilan fisik, pengembangan kemampuan motorik siswa seperti lari, lompat, melempar, kemudian kerjasama tim baik dalam permainan, kemudian kesehatan dan kebugaran itu juga termasuk nilai untuk dipelajari murid. Kemudian ada nilai sportivitas, menghargai lawan, kemudian tidak berbicara kotor, menerima kekalahan, menghargai lawan, seperti itu. Kemudian disiplin, nilai disiplinnya itu ada di sana. Kemudian keterampilan dasar, misalnya menendang dalam permainan sepak bola, servis dalam permainan bulu tangkis atau bola voli. Nah, itu nilai-nilai yang dipelajari oleh anak itu. Kemudian ada lagi satu lagi mungkin kesadaran lingkungan, kebersihan. Nah, itu juga termasuk yang kita ajar. Olahraga ini kompleks kakak. Ada di sana matematikanya, ada di sana IPS-nya, sosialnya, ada di sana juga IPA-nya. Nah, jadi kita merasa bangga PJOK ini kalau di olahraganya itu sama dengan atletik itu kakak. Ibu dari semua cabang olahraga. Nah. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Nah, jadi nilai-nilai tadi itu bagaimana kakak mengintegrasikannya ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Silakan kakak ketik di kolom chat. Nah, sekarang 2 JP kakak sampai jam. Assalamualaikum Kak, maaf telat Kak, hujan. Oke, siap Kak Nelvia Roza. Sekarang udah sampai Kak? Udah Kak. Udah, alhamdulillah. Silakan kakak menjawab pertanyaan ini, boleh di kolom chat atau langsung bisa resend. Ya Kak.
Ini merupakan soal dari diskusi kakak-kakak di LFS, di elaborasi. Karena kalau kakak-kakak sudah mengisi elaborasi di 15 B itu, yang nomor 4-nya, kakak-kakak sudah bisa menjawabnya ini. Saya belum ngisi lagi, Kak. Sekarang enggak lewat LMS masuknya. Lewat Zoom. Jadi seperti saya sarankan kemarin kakak, sebelum kita meet itu kita harus sudah belajar modul-modulnya kakak. Jadi lebih aktif kita dalam diskusi saat pertamanya ini. Ini ada jawaban dari Kak Erni. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Caranya yaitu mengidentifikasi tujuan kurikulum, tentukan tujuan utama pengembangan kurikulum PJOK seperti meningkatkan keterampilan fisik dan kesehatan sehingga dapat menghasilkan kurikulum yang lebih aktif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya. Bagus sekali jawaban Kak Erni Juwita. Ada lagi kakak-kakak? Boleh juga kita integrasikan itu kakak dengan mengidentifikasi apa yang bernilai dari proses serta merefleksikan semua pengalaman sehingga dapat mendapatkan inspirasi atau ide baru dalam pengembangan kurikulum. Yang nantinya kurikulum itu yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Kita lanjutkan kakak. 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, konteks masyarakat. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, alokasi jam pelajaran. Yang kelima, cakupan dan tahapan. Yang keenam, teknologi. Nah, jadi yang sekarang ini kalau yang 5 ke atas itu bisa kita kondisikan. Kebanyakan kakak-kakak teman-teman kita masih banyak kurangnya di dalam teknologi ini. Kenapa saya bilang demikian kakak? Kita jangan sampai kalah dengan guru-guru lain itu, guru mata pelajaran lain itu. Mereka menyampaikan materi telah menggunakan Infokus. Kita harus bisa juga kakak mengoperasikannya itu seperti Infokus. Kita juga menayangkan video-video pembelajaran bisa dari YouTube. Misalnya pelajaran kita sepak bola. Nah, bisa itu kita ambil referensi video-video menendang dengan kaki bagian dalam, dengan kaki bagian luar. Itu kita tayangkan dengan Infokus. Nah, itu akan sangat menarik bagi anak-anak. Bagi gaya belajar anak visual, nah, itu mudah dia mengerti itu kakak. Nah, jadi teknologi ini kalau zaman globalisasi ini kita harus menguasai sedikit banyaknya. Kita lanjutkan kakak aktivitas yang ketiga, karakteristik utama kurikulum mereka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional.
Kalau kakak mendengar kata Ki Hajar Dewantara ini, apa yang terbesit di pikiran kakak? Silakan kakak boleh raise hand. Mendengar kata Ki Hajar Dewantara, apa yang kakak terbayang? Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Dikenal sebagai bapak pendidikan enggak? Iya. Ki Hajar Dewantara itu merupakan bapak pendidikan kata Keloti. Ya. Bapak proklamator kependidikan. Ya, sama bapak proklamator pendidikan. Apa semboyannya Kak Supidal? Apa semboyannya ini? KHD ini apa semboyannya? Tuturi Handayani. Tunduri Andayani. Ah, Donso. ah, Ingoso ya. Tungkuloro Tuturi Handayani. Itu dia. Ingarso Sung Tulodo Tuturi Handayani. Handayani. Di belakang didorong. Di belakang mendorong, Apa lah ya? di depan sebagai contoh. Contoh, ya. Nah, itu dia. Kemudian kakak-kakak kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Ini masih KHD ini kakak. Ya jadi antara ini. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani. Oke, kata Kak Teti, kesehatan jasmani. Kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum? Kesehatan jasmani. Dan rohani. Ya, oke, kita tampung pendapat dari Kak Teti. Ada lagi kakak?
Ayo, ada kakak lagi yang ingin berpendapat? Boleh di kolom chat juga. Ya, ini kata Kak Eldawati. Ya, memang tadi kita berulang kali menyampaikan kata kuncinya yaitu tujuan dari pembelajaran PJOK. Benar yang dibilang Kak Eldawati. Kita kasih aplaus untuk Kak Eldawati. Jadi kata kunci yang berulang kali kita bahas dalam pengembangan kurikulum itu memang tujuan dari pembelajaran PJOK ini. Terus selanjutnya kakak-kakak, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum mereka. Yaitu yang pertama, fokus pada materi esensial. Muatan yang paling diperlukan untuk pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, kompetensi emosional, dan moral peserta didik. Nah, jadi kita bukan hanya mengajarkan gerak saja kakak-kakak, memperkaya gerak anak, tidak, tapi kita juga ada di sana sosialnya, emosionalnya, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Jadi, Ki Hajar Dewantara ini merupakan Bapak pendidikan, dikenal dengan Bapak pendidikan itu. Beliau juga mengibaratkan guru ini seperti petani. Nah, kenapa itu kakak? Kenapa kata Ki Hajar Dewantara itu guru itu diibaratkan seperti petani? Silakan kakak-kakak, boleh resen. Ada kakak yang ingin menyampaikan pendapatnya? Halo, kakak-kakak masih ada? Masih, Kak. Masih. Menurut Kak Eldawati, bagaimana itu? Guru itu kata Ki Hajar Dewantara itu seperti petani katanya. Artinya apa di sini kakak? Guru itu seperti petani itu? Kak Erni, ya, silakan Kak Erni. Kak Erni angkat tangan nampaknya. Silakan Kak Erni. Terima kasih Kak. Ya. Saya coba menjawab, karena guru memiliki tugas untuk menjaga, merawat, dan membimbing anak didik sama seperti petani yang merawat tanamannya. Ya. Terima kasih Kak. Itu aja Kak Erni. Ya Kak? Ya itu aja ya. Jadi Ya. Kalau petani kata Kak Erni menjaga, merawat, segala macam, memupuk, ya seperti itu. Jadi betul juga kata Kak Erni itu. Jadi ada sedikit tambahannya. Proses, ya. Pak. Kak Sebidan? Untuk mendapatkan hasil kita harus mengadakan proses terlebih dahulu. Oke. Ya. Kita untuk mendapatkan hasil kita melakukan proses terlebih dahulu. Nah, jadi betul kata Kak Erni dengan Kak Sopidal,
Cuma sedikit tambahannya, kenapa Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa guru itu adalah dibiarkan petani. Artinya begini kakak, misalnya petani itu menanam jagung, nah, pupuknya ini. Petaninya menanam cabai, pupuknya lain dengan pupuk jagung. Ya, petani juga. Kita bawakan kepada anak, seperti itu juga anak. Ini anak yang satu, anak yang dua, anak yang tiga itu berbeda karakternya kakak. Berbeda juga kita cara mengajarnya. Ah, seperti itulah kira-kira diibaratkan sebagai petani itu. Paham kakak? Paham, Kak. Kak. Nah, kira-kira seperti itu dia. Jadi lain tanamannya, lain juga pupuknya. Lain juga cara merawatnya. Begitu juga dengan anak. Sama dengan jari kita kakak. Ini jari kita 5 namanya jari. Cuman ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi seperti ini. Nah, seperti juga kemampuan anak-anak. Jadi kemampuan anak kita itu tidak ada yang sama. Berbeda-beda. Bagaimana caranya? Pemupukannya berbeda pula. Cara mengajarnya berbeda juga. Nah, seperti itu menurut Ki Hajar Dewantara itu. Itu juga yang disampaikan Kak Erni tadi. Nah, kita harus menjaganya, harus merawatnya, tapi dengan berbagai macam cara agar mendapatkan hasil panen yang melimpah. Itu kalau di pertanian. Kalau kepada anak, agar menjadikan siswa itu lebih mandiri di masa depan. Terus Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita hanya bisa menuntun anak-anak itu, bukan merubah dasarnya. Artinya apa? Anak ini harus main sepak bola, harus bermain bulu tangkis, dan seperti itu kakak. Jadi kita hanya menuntun, dialah yang akan menentukan nanti. Kita menentukan, mengarahkan saja. Oh ini nampaknya, nah ini bulu tangkis ini. Ini nampaknya, nah ini sepak bola ini. Nah, kita cuma bisa menuntunnya, bukan kita kamu harus sepak bola, bukan. Kamu harus renang, bukan seperti itu. Kita hanya sebagai menuntun. Kemudian kita telah lagi dari pernyataan KD ini menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi kodrat yang pada anak-anak ini yang bagaimana ini kakak? Kodrat anak-anak itu seperti apa itu? Bakat atau minat anaknya, Pak? Bakat atau minat anak, ya bisa juga. Kodrat anak-anak. Kata kaidah bakat atau minat. Baik, kodrat anak-anak itu Bermain. ya, kodrat anak-anak itu bermain kakak. Jadi kita melakukan belajar itu bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain kakak? Yang mana Belajar itu, sambil bermain. belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar? Belajar sambil bermain ya, Kak. Belajar sambil bermain.
Gimana tuh Kak Eldawati? Gimana tuh Kak Eldawati? Coba benarkan Kak Eldawati. Bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain? Bermain sambil belajar. Dengan bermain dia dapat mempelajarinya. Ah iya, bermain sambil belajar Kak Erni. Kalau kita belajar sambil bermain, tidak akan dapat pelajaran kita. Tapi kalau kita bermain sambil belajar, nah itu akan lebih mengasihkan bagi anak-anak. Karena kalau ada anak-anak itu bermain. Kemudian mungkin ini sudah di akhir sesi ini kakak. Ini pada akhir sesi kita hari ini diharapkan kakak-kakak sudah memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kakak-kakak sudah mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, kakak-kakak sudah mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Nah, jadi ini kakak-kakak nantinya merancang video pembelajaran nanti, merancang video pembelajaran itu, kakak-kakak sudah membuat modul ajar yang backward design. Ya, jadi ada kakak-kakak melakukan kakak-kakak sudah mendahulukan biasanya asesmen di akhir. Nah, sekarang asesmen kakak lakukan di awal dan akhir pembelajaran. Artinya apa? Ada asesmen awal dan ada asesmen terakhir. Jadi kita buat tujuan pembelajarannya dulu. Ada tujuan pembelajarannya. Misalnya apa tujuan pembelajarannya? Baru kita lanjutkan, kita lakukan asesmen. Ada asesmennya. Misalnya kita melakukan, contohnya kakak, pembelajaran kita permainan bola besar. Kemudian tujuan pembelajarannya siswa dapat melakukan menendang menggunakan kaki bagian dalam permainan sepak bola. Menendang dengan kaki bagian luar dalam permainan sepak bola. Kita lakukan asesmen awalnya. Untuk apa kita melakukan asesmen awal? Sejauh mana pengetahuan anak-anak kita itu mengenai menendang bola dengan kaki bagian dalam contohnya. Tahu enggak anak-anak ini mana yang kaki bagian dalam, mana yang kaki bagian luar? Seandainya anak-anak itu sudah mengetahui seberapa jauh anak-anak itu mengetahui pengetahuannya, kita bisa melakukan aktivitas pembelajarannya lagi. Tapi ini yang harus kita jelaskan kepada anak-anak. Seandainya anak-anak sudah banyak bisa melakukan tendangan ke dalam itu, kita tidak perlu menjelaskannya lagi. Kita sudah melihat di asesmen awal, bahwasanya anak-anak sudah banyak memahaminya. Kita masih menerangkan kaki bagian dalam tuh ini, tendangannya kaki di samping bola, kekenaan bola di sini. Sementara anak-anak sudah tahu kakak-kakak. Jadi anak-anak kurang memperhatikan lagi. Sudah tahu saya itu Bu. Tapi seandainya anak-anak masih banyak belum mengetahuinya, mana yang kaki bagian dalam, bagaimana cara menendangnya, di mana letak kaki tumpunya, anak-anak belum tahu. Wajib kita terangkan. Jadi kalau anak-anak sudah tahu, kita tidak perlu menerangkannya lagi. Kita memperhalusnya lagi. Perkenaan bola, misalnya tendangan bola datar, dengan kaki bagian dalam tuh perkenaan bolanya di tengah-tengah bola. Melambung dia, kita harus memukul bola itu di bawah bola. Nah, seperti itu kita lagi menerangkannya. Sejauh ini ada kakak-kakak yang ingin bertanya? Baik mengenai video yang akan dibuat nanti
atau rancangan modul ajarnya untuk pembuatan videonya maupun mengenai materi kita pada siang hari ini. Silakan kakak-kakak, ada yang ragu dalam pembuatan videonya. Hanya satu Kak, Ya, silakan Kak Erni. video yang akan kita buat tuh Kak, apa boleh kita buat videonya pembelajaran yang telah kita pelajari atau masuk ke pembelajaran yang telah berlangsung Kak? Terima kasih. Pokoknya pembelajaran kita itu pembelajaran semester 1. Sekarang kita kan di semester 1 ini. Nah, jadi kalau bisa pembelajaran itu, jadi ada kakak-kakak yang bertanya, apakah boleh di dalam kelas saja Kak? Atau materi saya dulu Kak, baru kita di luar Kak? Itu boleh saja kakak. Boleh kita materi dulu di dalam, kita lakukan materi kita dulu, baru kita keluar untuk melakukan praktek. Nah, sebaiknya dianjurkan kakak-kakak misalnya enggak usah dulu memilih materi kesehatan. Nah, kesehatan kan di dalam kelas itu. Karena kita kita optimalkan gerak dulu. Kebugaran. Ya, Kak. Kak, video Ya. tuh dari waktunya 30 menit dari awal sampai siapnya tuh Pak. Kak, dari bapaknya berdoa, Ya, minimalnya breaking, 30 menit Kak Teti. dari langkah-langkah pertama sampai itu Pak, Kak, sampai penutupnya Kak. Ya, boleh dari awal misalnya kita masuk berdoa, kemudian absensi, kemudian mengaitkan materi dengan yang sebelumnya, membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu di kurikulum mereka termasuk hal yang wajib juga itu Kak. Kesepakatan kelas itu misalnya yang pertama, kesepakatan kelas itu datangnya dari siswa kakak-kakak. Misalnya tidak boleh izin selama pembelajaran, istilahnya izin buang air kecil atau hanya 1 kali, seperti itu. Seperti kesepakatan kelas yang kita buat di awal tadi Kak. Nah, kemudian itu seluruhnya datangnya dari siswa, bukan dari kita. Menghargai pendapat teman Bu, ya boleh. Yang seperti itu. Nah, jadi di modul ajar kakak itu ada nantinya kesepakatan kelasnya. Membuat kesepakatan kelas. Iya. Tanya satu kali lagi Pak. Ya. Kalau tatap muka itu ada prakteknya Kak, enggak? Tatap muka, kalau tatap muka itu Kak, ada SEM-nya nanti. Praktek SEM-nya. SEM itu Sport Education Model. Jadi kita kalau di guru penggerak itu bukti karya itu Kak. Nah, jadi kita itu bukti karya kita dalam SEM itu nanti ada membahas masalah pertandingan. Semua kita itu terlibat, ada yang jadi camat, kalau tingkat provinsi ada yang jadi gubernurnya nanti. Kalau tingkat kabupaten ada nanti yang jadi bupatinya. Ada yang jadi pelaksananya, ada yang jadi atletnya. Misalnya kita mengadakan lomba sepak bola Agam misalnya. Itu ada pembukaan dari bupati misalnya. Nah tuh nanti apalagi dari camatnya misalnya, dari ketua panitianya, kita semua terlibat. Ada yang jadi wasit, ada yang jadi pelaksananya nanti, jadi atletnya. Pokoknya dalam sport education model itu, itulah nanti yang akan kita bawakan ke pembelajaran PJOK kita. Jadi anak-anak itu terlibat seluruhnya dia. Oh, anak ini misalnya
kakinya sakit, nah, bisa dia nanti menjadi wasit dalam permainan tertentu. Jadi pokoknya kuncinya di sport education model itu kita seluruhnya terlibat dalam kegiatan itu. Ada yang sebagai promotor nantinya, ada yang sebagai penggalang dana itu apa namanya? Sponsor. Sponsor ya. Ada yang mencari sponsornya. Jadi itu yang akan kita pelajari dalam pertemuan itu nanti, Kak. Ya. Ada gunanya lektok nanti, Kak. Ada, cuman tidak berapa kali kita menggunakan lektok itu saat pertemuan itu. Pokoknya kakak-kakak bawa juga laptop bagi kakak yang agak kurang bisa mengoperasikannya. Nah, itu nanti dibantu nanti. Apa Pak? Kalau nggak kurang nih Pak? Agak kurang bisa mengoperasikan laptop, pokoknya kakak bawa aja laptop, nanti kita bantu di sana. Kita sama-samakan dari yang tidak bisa itu akan menjadi bisa nanti, Kak. Terima kasih Kak ya. Oke. Ada lagi kakak-kakak yang ingin ditanyakan? Baik seputar video, kegiatan kita, Sudah, Kak. tugas-tugas di LMS. Tugas-tugas di LMS-nya bagaimana, Kakak? Siap. Hah? Belum siap. Progres yang saya kirim itu, Kakak, itu yang sudah saya checklist itu berarti kakak-kakak sudah melakukannya, sudah saya periksa, sudah saya lihat. Nah, yang belum itu tolong kakak-kakak kejar ke belakang lagi, karena ujungnya sudah dilaksanakan, tapi di satu modul satunya, 11A-nya, 1B-nya belum lagi. 1C, 1M4, 1.5 dia sudah melakukan. Ke belakangnya periksa lagi tugas-tugas kakak di refleksi itu. Kalau bisa kakak dalam refleksi itu kakak mengomentari satu komentar dari temannya di bawah kakak itu. Misalnya Kak Teti sudah melakukan refleksi, menjawabnya, di bawahnya ada Kak Fauzia misalnya. Kak Teti ada semacam tanggapan dari Kak Teti dari jawaban Kak Fauzia itu. Baik Kak Fauzia, pemahamannya sangat bagus sekali, sangat menginspirasi contohnya itu. Semoga bisa diterapkan di sekolah kita seperti itu. Jangan kakak sudah didiskusi, namanya juga diskusi. Ini sudah kakak buat, lihat kan bisa sudah kita buat, kan kelihatan jawaban temannya itu. Kalau kita sudah buat tugas itu, jawaban teman kita di bawah itu kelihatan itu. Ya seperti itu kakak-kakak. Kelihatan itu jawaban teman-teman kita itu. Itu kita coba merefleksikan, kita coba memberi tanggapan kepada teman-teman kita, atau kita bertolak belakang pemahaman kita dengan teman kita. Itu nanti juga terlihat itu Kak. Banyak aktivitas kakak di LMS itu akan terlihat. Jadi yang saya ingatkan itu kakak-kakak sudah harus misalnya kita Zoom hari ini. Bacaan modul-modul yang ada di atasnya itu tolong kakak-kakak buka, kakak-kakak pelajari agar bisa dibuka tatap maya kita yang di bawahnya. Ini kakak-kakak kita sudah tatap maya yang ke-7 sekarang di 1.5C. Jadi 1.5C kalau tidak salah tatap maya kita. Yang di atasnya itu belum terbuka kakak, belum kakak baca. Jadi diskusi kita tidak berjalan dengan baik. Jadi nanti saya harapkan kita tatap maya kapan lagi kak? Ada kelihatan apanya? Kalender tatap maya kita? Tanggal berapa kita lagi kakak? Nggak nampak Kak. Kita tatap maya
Jadwalnya sudah saya kirim itu di Tanggal 3, Kak. tanggal 3. Mm. Tanggal 3 hari Selasa, Rabu. Nah, itu kakak di bawah apa ini ada tugas 1 modul. Kita sekarang 1.5 C1. Nah, di bawahnya ada refleksi nih kakak. Ada refleksi. Ada kakak-kakak disuruh membuat tugas ini. Nah, ini yang membuat Kak Sepidal sudah dibuatnya ini. Refleksi pengembangan kurikulum PJOK. Sudah tugasnya ini. Kak Apin. Kak Apin juga sudah dibuatnya tugasnya. Kak Uji sudah juga pengembangan kurikulum PJOK. Kak Erni Juwita juga sudah punya tugasnya di 15D refleksi, itu ada tugas itu. Setelah kita tatap maya ini ada tugasnya. Nah, itu kakak tolong kakak kerjakan. Jadi ada beberapa orang yang sudah mengerjakan. Kemudian saya harapkan membuat tugas itu jangan lewat due date-nya, batas waktunya kakak-kakak, karena itu akan ditutup oleh sistem nanti. Ini ada kakak yang kelewat due date kemarin. Nah, kita harus menghubungi admin dulu baru kita bisa mengerjakannya kembali. Oke kakak, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi Kak, satu lagi Kak. Oke, Kak Erni. Apakah udah ada kejelasan di mana kita tatap maya Kak? Oh, tatap maya. Oke. Mengenai tatap maya, kebetulan. Kan tatap maya Kak, tatap muka. Oh, tatap muka. Oke. Mengenai tatap muka, kebetulan dari 5 fasil itu saya yang ditunjuk sebagai penghubung dengan dinas, karena fasil yang 4 itu merupakan dari gambaran Agam Timur tuh Kak Erni yang di atas tuh. Ya. Agam Timur ya. Jadi kakak-kakak itu dari dinas. Jadi saya yang diharapkannya untuk berhubungan langsung dengan dinas. Menurut pertemuan kemarin dengan Pak Aslim, itu belum ada lagi kejelasannya karena masih konfirmasi dengan PGP. Mudah-mudahan nanti tidak terjadi di 2 lokasi kita kan agam 5 kelas. Nah, di satu tempat kita kan rame itu. Kalau di 2 kan tempat nampak wahnya kegiatan kita. Jadi diusahakan satu tempat itu usulan yang kemarin, tapi entah bagaimana hasilnya itu kita belum tahu lagi Kerni. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada kejelasan. Karena kita kalau tidak salah tanggal berapa tuh Kak ini? Oktober? 13 Oktober. 13 Oktober ya. 13 Oktober kita sudah melakukan tatap muka itu. Oke, ada lagi kakak-kakak? Kak Fauzia? Enggak. Pas Kak Teti? Udah, Kak. Jadi jangan ragu Kak Teti. Di tatap muka nanti lebih banyak nanti game permainan itu aja.
Ya, Tatap mukanya ini kita laptop ini Kak, susah. Itu nanti kalau sampai di sana kita sudah bisa aja itu Kak. Aman Kak. Pokoknya Kakak bawa nanti itu laptop dan headset. Guna headset itu nanti untuk mendengarkan video pembelajaran yang sudah Kakak upload itu. Kita bahas bersama-sama di mana kekurangannya, apakah sudah cocok dengan rancangan backward design atau belum. Kita telah sendiri, kita dengarkan sendiri, kita perbaiki sendiri. Oke, Kak Titi. Jadi jangan ragu. Saya tidak bisa pakai laptop Kak. Saya malas hadir Kak. Bukan seperti itu konsepnya Kak Titi. Karena sesuatu itu kadang-kadang kekurangan itu merupakan kelebihan kita nantinya Kak Titi. Saya Kak Titi nanti. Oke Kak Titi. Oke Kak. Oke. Kita saling membantu di sana nanti. Kita tetap satu lokal aja, bukan dicampur dengan lokal yang lain. tatap menanya nanti ingin apa? Ya Kak Fauzia. Tatap menanya nanti ingin apa? Tetap muka Kak Fazia. Ya, tatap muka, tatap mukanya Itu yang- ngidap atau Itu yang perharian. jauh lagi. Kalau kita mengajak adakannya di Dua Basung, mungkin yang jauh-jauh aja yang nginap itu Kak. Ya, terima kasih. Yang dari atas saja yang nginap. Kita boleh berulang mungkin. Ya, terima kasih Kak. Mungkin tidak semua kita yang nginap. Oke, ada lagi ya Kak? Sungai Kak ya. Ya? Semoga saja di Lubuk Basung. Nah, semoga. Amin. Ada lagi ya Kak? Kalau tidak ada, kita akhiri kegiatan kita pada siang hari ini. Ada lagi Kak yang ingin bertanya? Oke. Kita hentikan berbagi, kita sesi foto, seluruhnya kakak-kakak aktifkan kameranya. Silakan kakak aktifkan kameranya. Asrul kalau berfoto, lihat posisinya Kak Asrul ya. Bentar Kak. Oke. Kak Rian aktifkan fotonya, Kak Ari, Kak Puji, Kak Riko. Silakan aktifkan kameranya. Kakak-kakak tolong difoto juga karena boleh banyak versinya kakak. Boleh kakak-kakak foto juga karena di layar saya tak kelihatan seluruhnya ini. Kak Riko tak kelihatan. Oke, siap kakak? Ya, nanti. Siap kakak? Sama nanangu urang. Dari siapa? Ada kakak-kakak juga memfoto ya kak? Ya Kak. Oke, kita sama-sama foto. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Ganti gaya kakak. Ganti gaya. Udah Kak. Siapa apa ya?
Nama Abu Kuat lah. Oke, baiklah kakak. Kita akhiri pertemuan kita pada siang. Kirim ke grup ya, Kak. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan nanti ilmu yang kita dapatkan bisa kita terapkan di satuan pendidikan kita masing-masing. Saya akhiri, kalau ada salah dan janggal mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Rian Oke, tagang ya. kita kakak. Tagang ya kayak ini.